Pagi-pagi lagi sinau arep ujian guys. Dandan. Jam 6 lewat seperempat sudah. Kemudian temannya mendorong kursi tersebut hingga mengayun. Iya. Selain Erpetra, di Jakarta juga ada nama taman lainnya, yaitu Taman Maju Bersama. Oke. Ayo Bisalah, maksa. Pak Yogi salah. Bisa Pak Bumi harusnya dapat 90 ya. Bisa nama Pak Yogi. parah. Salah satu etika bermain di taman bermain apa? Etika. Etika. Apa? Etika Yang itu. ada di itu. Astagfirullah, salah satu etika bermain di taman bermain. Etika itu tuh, Ayunan. kamu nggak nyambung etika, kamu ngerti nggak etika tuh apa? Etika itu kayak kelakuan kamu tuh suka bentak-bentak bunda nggak bener, atau main nggak mau gantian sama temen, itu nggak punya etika namanya. Oh, aku tahu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT teman-teman. Saya tuh ngonten juga untuk belajar sebenarnya niatnya teman-teman. Ini tadi baru habis nganterin Mbak Kalista, Bumi sekolah ke Mbak Kalista ke Yasporbi, Bumi ke SD Bakti, jadi barengan karena bundanya lagi kurang enak body, lagi halangan, cewek suka begitu guys. Nah, sampai di Wondes, saya udah ketemu dengan Bro Andar Dinata. Beliau udah mau siap-siap, dia mau siap-siap mau ngurusin, mau produksi somai. Kita produksi pelan-pelan karena memang kita lagi agak turun, jadi kita sesuaikan saja. Kita tetap produksi terus. Ini guys, nah, labunya sudah siap di rumah tadi. Ini udah siap. Ini udah di ini bro, dari kupas labu. Udah dikupas ini. Satu kali udah bisa. Bisa itu kayaknya. Ya, lihat aja ntar kalau kurang, lo tinggal belah doang. Ini loh. Ini belum dikupas, ini bawah. Yo, tadi pas kebetulan dia lagi ngupas. Mau nggak? Ya boleh, tapi kesini nggak apa-apa. Hitung tapi bener gitu. Dia kan jual parutan juga. Boleh lah, parutan dengan serot. Parutannya beda, yang parutan begitu. Bukan kayak kita. Kurang lembut. Nah, ini terus sama ini guys. Saya tuh tiba-tiba tadi ngeliat WA nyampe di Wondes, ini saya lagi nge-base camp di Wondes. Ternyata dia yang WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Supriyanto. Selamat pagi Bu. Maaf mengganggu. Salam kenal, saya Bu Ambar. Bu Ambar kayak emaknya si Alif dong. Saya ada lihat YouTube Bapak. Bro. Ya. Satu-satu gitu dah. Ya, komentar bahkan saya taruh WA langsung guys. Ya, ini kan kita apa namanya nih, Bro nih? Soft selling, Bukan, apa namanya ini istilahnya? Kayak partnering. tahu lah, bukan itu, maksudku bukan itu. Jadi ternyata YouTube Bapak yang anak Bapak les renang dengan Coach Reza di Taman Alfa Indah, dan Bapak ada menaruh nomor chat Bapak. Boleh saya minta nomor kontak Coach Reza? Terima kasih sebelumnya. Nah, gini guys, jadi ternyata ada hal-hal yang kita share itu memang nawaitu saya memang salah satunya untuk menebar manfaat yang saya bisa gitu teman-teman. Dan ini nggak cuma sekali teman-teman, beberapa kali, mungkin udah ada kali di sekitar 5 bahkan lebih orang komentar langsung WA saya untuk nanyain Coach Reza ini. Pertama, saya bisa menebar manfaat dengan orang. Ternyata yang nonton ini memerlukan hal yang sama. Kedua, saya juga membukakan rezeki ke Pak Reza. Jadi ada beberapa emang mereka yang udah langsung berlatih dengan Pak Reza. Dulu, awal muasalnya saya bikin konten itu tujuan saya pengen saya bisnisin. Wah, kalau ada orang renang lewat saya dulu. Nah, gitu mindset saya dulu. Ya, kita ngeliat peluang. Jadi karena saya itu seorang pedagang, seorang yang udah sehari-hari berjualan gitu. Akhirnya saya ngeliat, wah bisa nih politik nih. Caranya saya mindset saya adalah saya akan lihat peluang orang lewat saya dulu. Misalkan lesnya 200 ya, letnya 150 bayar ke saya 200 misalkan kayak gitu. Itu awal muasal saya kenapa saya bikin konten itu, selain memang share masalah renang. Tetapi makin kesini coba saya renungkan bahwa menjemput rezeki itu caranya nggak selalu dengan begitu guys. Kalau dulu saya masih hard lah, langsung pokoknya ya begitu.
Tapi setelah saya jalanin, renung-renungkan, ternyata mencari rezeki itu bisa juga dengan cara berbeda. Bukakanlah rezeki orang, maka akan datang rezeki kita. Itu coba, entah saya membaca dari mana, entah pelajaran dari mana, waktu itu saya mendapatkan itu, dan saya coba praktekkan. Dan betul saja, ini dengan cara, dan sekarang yang saya jalani beberapa hal, sebagian saya akan lakukan seperti itu teman-teman. Jadi, saya kalau ada peluang, nggak langsung saya hajar juga. Saya lihat sikon, misalkan ada orang sangat memerlukan, saya kasihkan aja. Saya hakul yakin bahwa pada saat kita membukakan jalan rezeki orang, rezeki kita akan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ini mungkin perubahan mindset saya yang, saya bilang apa ya, yang sudah mulai bertumbuh ya. Atau kalau bahasa bosnya Tokopedia, itu growth mindset gitu. Jadi, cara berpikirnya harus terus bertumbuh bahwasanya apa-apa tuh jangan kemaruk. Sebenarnya kita ngerem sebentar, tapi untuk mendapatkan lebih luar biasa. Karena apa? Akan double. Saya pasti nanti dengan Pak Reza hubungan saya akan semakin baik. Dia merasa dibantu, merasa diberikan peluang. Ya nggak? Terus sama tadi yang nanya, saya pun juga terjadi komunikasi, bayangin. Terjadi silaturahmi, dua sisi nih. Dua orang tadi yang nanya ada silaturahmi, Pak Reza nyari silaturahmi, nanti jalur rezekinya dari dua ini akan menebar nih. Gitu, yang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Mungkin dari ya, mungkin dari jualan saya yang dibukakan. Nah, saya dulu tuh mindset saya memang kayak gitu, selalu awalnya ya begitu ya. Belum tahu, tapi makin kesini ternyata cara mencari rezeki itu berbeda, bro. Kemarin saya dengerin juga ada bapak-bapak pembuat kubah masjid, bro. Jadi ceritanya dia itu, namanya kubah masjid kan segmentasinya bener-bener kok ya cuma situ-situ aja lah gitu. Tapi dia punya sangat keyakinan, dia tuh kalau dapat rezeki, bro, misalkan dapat project gitu tuh, langsung dia membukakan jalan orang, maksudnya orang pengangguran atau apa diajak kerja sama dia. Padahal untuk membayar pun walau alam gitu. Tapi tetap untung langsung. Dia punya keyakinan, saya membukakan orang, saya membantu orang, saya akan ditolong oleh Allah. Bahkan anaknya sendiri aja marah-marah karena ada beberapa karyawannya yang itu kerjanya apa? Tidur di dalam lotengnya sih itu, dimasang itu nggak turun-turun dia. Berapa jam gitu tidur di dalam lotengnya. Dan itu ketahuan oleh anaknya. Tapi sama beliau ya sudah ingetin aja gitu. Maksudnya nggak dimarah-marahin, nggak tetap dipekerjakan. Jadi menghadapi orang-orang yang bandel-bandel gitu ya, dia tetap dan yakin aja kalau dapat rezeki langsung dibagi ke sana ke sini. Maksudnya nggak dikip sendiri, dibukakan jalan orang, bukakan pekerjaan orang terus saja sampai anak aja bingung. Terus untungnya dari mana Pak kalau begini gitu. Kabarnya protes lah ibaratnya anaknya itu. Nah, tapi beliau yakin aja bahwa dengan memberi pasti datang rezeki. Bener pada saat itu katanya mereka udah waktunya gajian atau apa atau membayar apa gitu dan duitnya nggak ada. Beliau punya duit berapa gitu, udah hakul yakin sedekah aja. Dan bener setelah itu karena bapaknya tuh bener yakin banget ke Allahnya, doanya juga digaspol terus, dan tiba-tiba pada saat itu dapat proyek datang dan bisa melunasi atau membayar hutang-hutangnya beliau atau yang kewajibannya beliau itu. Ini pembelajarannya adalah ilmu hakul yakin ini memang berat teman-teman. Contohnya saya sendiri sering mengalami bahwa kadang-kadang tiba-tiba tuh nggak ada uang gitu. Mau bisnis itu terus tiba-tiba ya udahlah jualan mandek selama di rekening tuh waduh kalkulasi udah pasti minus, pasti zero gitu. Tapi yang tak lakukan apa? Saya coba lakukan di sholat malam saya gitu. Saya meminta ke Allah, ya Allah yang terjadilah, saya mohon sebermohon-mohonnya, saya pasrah aja yang terjadi. Hakul yakin pasti pertolongan Allah itu dekat. Dan kadang-kadang yang terjadi ada aja berkali bahkan melebihi ekspektasi yang pernah saya yang pernah pikirkan gitu. Kadang-kadang saya berpikirnya dapat 5 juta, dapatnya 10 juta. Bahkan kadang-kadang udah saya pasrah aja, sengasihnya Allah saya terima, lillah. Itu kepasaran seperti itu akhirnya coba saya jalankan dan efeknya apa? Efeknya pikiran kita lost doll. Kalau dipikirin ndase mumet awak remo pileken aja tiap hari. Sariawan satu-satunya cara kalau sering sariawan karena stres difikirkan lost doll-nya kurang. Lost doll terbaik itu gimana sih? Lost doll terbaik adalah sholatlah di sepertiga malam, ngadulah ke Allah problemmu, mintalah solusinya. Dan akhirnya apa? Sampean harus tawakal, ilallah. Tawakal tuh ya Allah yang terjadilah, itulah tawakal. Tapi actionnya udah, doanya dipanjatkan di sepertiga malam, lanjut tawakal.
Dan salah satunya juga coba bersedekahlah. Sedekah terbaik bukan cuma masalah uang, tapi sedekah terbaik adalah salah satu konten seperti itu tadi yang saya tadi langsung nyari untung, sekarang bisa juga saya niatkan sebagai sedekah informasi ke orang-orang atau teman-teman yang pengen anaknya ikut renang. Itu bro, jadi sedekah konten pun bisa jadi sedekah bro. Iya, jadi jangan selalu berpikirnya aku konten baik, viewer tinggi dapat duit. Duitnya belum tentu dari situ. Bisa jadi dari jualan kita akan laris. Jualan kita akan tiba-tiba ada orderan 700.000 ke Senayan City, Tamrin City, gitu kan. Itu bisa jadi kita melakukan salah satu hal yang kita nggak sadari. Dan itu sebenarnya ada polanya bro. Perhatikan, kemarin kok aku jualanku bagus. Aku ngelakuin apa sih gitu. Kalau katanya si magnet rezeki, itu ada polanya bro. Jadi kalau lo melakukan sesuatu jualannya bagus, pasti ada something yang lo lakukan entah sadar atau tidak, itu yang bisa memicu ke situ bro. Siapa tahu kita belajar lagi. Nah, oke, ini WA tadi saya udah reply ke yang itu, udah saya kasih nomornya. Silahkan langsung ke Coach Reza. Sudah saya info beliau. Masya Allah, terima kasih ayah bumi. Nah kan, dengan kata-kata Masya Allah ini bikin merinding di hati bro. Jadi orang berterima kasih padahal kita cuma ngasih nomor WA-nya. Bagi beliau bisa jadi ini jadi jalur rezekinya beliau. Tapi bagi saya dengar jawaban Masya Allah terima kasih ayah bumi udah nut gitu. Dia udah nyetrum ke jiwa nih bro. Bayangkan dengan konten yang ala kadarnya yang saya bisa, ternyata bisa bermanfaat loh buat orang lain yang anaknya pengen renang. Karena apa? Mau nyari tempat renang yang bagus, orang yang percaya. Apalagi orang kalau kita udah pakai, biasanya kita tahu dong orang itu pelatih itu bagus apa enggak, rekomendasi apa enggak. Dan ternyata kita bikin konten, dan ternyata orang akan lebih percaya ke kita. Pertama, kita akan tambah subscriber bisa jadi. Minimal orang nonton, dapat viewer ya nggak? Kedua, orang akan percaya ke kita. Konten kita itu qualified lama-lama. Apa yang disampaikan kebenaran, bukan hoax. Dampaknya luar biasa ya. Iya, jadi hati-hati. Semuanya kena. Ya hati-hati bikin konten, jangan ngasal-ngasal. Misalkan kita berbuat hal-hal yang keburukan, hati-hati, dampaknya masih ada bro itu, hati-hati. Nih sebelumnya kan nomor Pak Reza saya share ya, monggo ayah bumi nih. Ada lagi nih ke waktu itu Ibu Desi Astria, ada juga tuh. Bisa sampai. Dan ini nggak cuma sekali loh. Aduh, Pak, begini. Padahal dulu awalnya saya tuh cuma nyari-nyari tempat les, saya lihat dan ternyata beliau bagus. Dan saya rekomendasi. Kenapa beliau saya rekomendasi? Pertama, orangnya tegas, bro. Tegas. Walaupun anak saya renang gitu. Ada saya ya tegas aja. Diomelin aja. Disuruh aja, nggak harus saya nggak enak ke saya, enggak, karena memang untuk kebaikan anak. Dan saya pun setuju aja, kadang lihatnya profesional lah gitu. Kadang-kadang orang kalau itu nggak enak sama orang tuanya, mau tegas ya gitu, enggak, ini tegas. Oi Bumi, ayo kencang, wah gitu beliau biasanya. Bumi, powernya tambah lagi, ayo jangan nyerah. Dulu kan Bumi pertama renang apa? Nangis. Bisa sebenarnya, cuman kalau udah di tengah itu karena efek psikologinya masih takut. Bayangin bro, kolam renang itu dalamnya kok 2,7 meter. Dengan tinggi bumi setengah meter aja belum ada kali ya. Udah gitu di tengah-tengah dia udah bisa, tapi di tengah-tengah kan udah takut dia tuh kan. Nangis cuy. Iya gitu. Enggak, terus gitu. 25 kali. Buset, gue 2 kali ngapa-ngapain, Cuk. 25 kali segede bumi waktu masih dikit gitu. Tapi lama-lama mentalnya kebentuk dan malah sekarang apa? Kalau udah renang di tengah-tengah santai aja berhenti. Disuruh renang sama gurunya orang nggak ada, dia di tengah-tengah. Ya, gitu. Kalau dulu takut, sekarang di tengah-tengah, Cuk. Cuman kakinya tangannya begini doang nih. Buset, gue aja nggak bisa itu. Nah itu, jadi pembentukan mental itu perlu teman-teman. Dan dari situ saya lihat, Besok renang yuk, semua Pak Reza yuk lah. Ayolah. Lu dari dulu coba sih cair gitu kan. Mental tempur bro, jangan apa-apa dikasih balon ya belum, ini jajan, jangan terus begitu. Mental tempurnya kuat. Bolehlah kita kasih tapi jangan selalu dikasih, jangan selalu apa dikasih. Nah mentalnya lembek Cuk. Bahaya. Nah, kita belajar lagi dan anak-anak itu ternyata kemarin saya belajar lagi ke coach siapa tadi? Yang di Puja Bata itu beliau juga mengatakan bahwa salah satu yang urgent di anak-anak tuh bukan cuma intelektualnya doang bro,
tapi emotional quotient-nya bro, gimana ke orang tua hormat, ke orang lain hormat, terus ke apa ya, kalau ngeliat sesuatu apa tuh dia dek, ya bergerak kayak gitu. Oke teman-teman, itu cerita saya pagi ini sambil ngobrol Bro Rizky lagi nyiapin produksi. Lanjut lagi karena udah kepanjangan videonya. Terima kasih dan lanjut next video. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan siomay, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.